Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Laila, dari Labirin Rasa yang seperti biasa akan berbagi cerita sama kalian. Namanya juga Labirin Rasa. Udah pasti bahasannya nggak akan jauh-jauh soal rasa. Hey, gimana hari ini? Menyenangkan? Atau melelahkan? Pasti capek ya? Rehat aja dikit. Rebahin diri sambil lihat langit-langit. Tanya sama diri, udah sejauh mana masalah kita selesai? Udah sebanyak apa mimpi kita tercapai? Gak perlu terlalu kaku. Santai aja, tapi serius. Gimana hubungan sama keluarga? Gimana circle pertemanan? Gimana hubungan sama crush? Apakah komunikasinya lancar? Atau dipenuhi drama yang melelahkan? Apa kalian punya tempat untuk pulang? Tempat di mana bisa berbagi keluh kesah, bisa cerita hal yang paling gak penting, sampai ke hal yang memang genting. Setelah semuanya dipikirkan, beruntung bagi kalian yang jawabannya itu ada di tingkat baik-baik saja. Tapi untuk yang belum, kita mungkin pernah ngerasain gimana rasanya ketika lagi asyik cerita atau memang sedang butuh bercerita, malah kehilangan ruang bersuara. Bisa jadi karena situasinya emang lagi nggak mendukung. Respon teman-teman yang kurang baik, hubungan keluarga yang kurang dekat, crush yang menetapkan jarak, sampai kita ngerasa sendirian, gak punya tempat pulang. Ini ngingetin aku ke sebuah drama series yang judulnya Because This Is My First Life. Tokoh utama itu juga ngerasain hal yang sama. Sama-sama gak punya tempat untuk pulang. Sampai dia bilang, dia pengen jadi siput aja. Dia rumahnya udah pasti. Dan hanya dimiliki seorang diri. Kalau dipikir, bener juga ya. Kalau di kehidupan yang banyak orang aja kita ngerasa sendirian, kenapa nggak sekalian sendirian aja kayak siput? Tapi apa bakal menjamin bahagia? Enggak. Lagi pula, ya kita nggak akan bisa. Takdir kita ya jadi manusia yang meskipun saat ini kehilangan tempat untuk pulang. Tapi ya, di antara keluarga, teman atau sahabat, dan crush, kenapa yang seringkali mencuri fokus adalah masalah timbal balik dengan orang yang kita cintai?
Bukan berarti keluarga dan teman atau sahabat di nomor 2 kan. Tapi karena kita itu tahu mereka sehebat apapun masalahnya, mereka akan kembali ke sisi kita. Mereka tahu kita dan kita pun begitu. Tapi pada orang yang tidak memberikan balasan, yang mencipta jarak, kita tidak pernah tahu sejauh apa dia pergi. Sedekat apa, sehingga ada jaminan dia akan kembali. Bertemu seseorang dalam hidup merupakan suatu hal yang amat menakjubkan. Karena seseorang datang bersama masa lalunya, masa sekarang, dan masa depannya. Karena seluruh hidup seseorang datang menghampiri hati yang rapuh, atau mungkin saja hatinya sudah terluka. Hati itu pun akhirnya datang. Itu quotes dari drama yang aku sebutin tadi. Cukup dalam sih. Sesuatu yang sering berganti mungkin akan terasa biasa. Tapi saat dimana kita merasa salah satunya cocok, kita jadi takut. Takut pergantian yang sudah jadi siklus itu terulang. Kita ingin ada di sebuah zona yang kita sukai, dengan keadaan yang stabil. Kita ingin mempertahankan apa-apa yang kita cintai, termasuk seseorang itu, yang walaupun tidak peduli atau bahkan sama sekali tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi dengan mereka kita lengkap. Rasanya seperti itu. Kalau bicara soal balasan, aku ingat quotes dari drama yang tadi aku sebutin. Katanya, pasti ada jalan menggapai hati seseorang. Jikalau ada jalan, pasti jalan itulah permulaannya. Jikalau ada jalan menggapai hati seseorang, pasti ada suatu tempat yang akhirnya akan mempertemukan kita. Akankah ada jalan berbeda yang bermula dari mana hati kita bertemu? Tapi, hal yang paling kutakutkan adalah bukanlah jalan kita yang berbeda. Bukanlah apa kita akan saling bertemu. Yang paling kutakutkan adalah tidak ada jalan menggapai hatimu. Bagaimana jika tidak ada jalan sama sekali untuk menggapai hatimu? Itulah yang kutakutkan. Kalau dipikir-pikir, kita ini udah ada di fase yang mana hanya butuh tempat untuk pulang. Apa kita selalu bawa rumah kemana aja, kayak seekor siput? Enggak. Kita memang butuh rumah yang seperti itu. Enggak perlu benar-benar yang kemana-mana berdua, membatasi gerak masing-masing. Enggak. Lebih kepada bentuk yang sederhana, tapi saling memahami. Saling memahami untuk sama-sama mendapat ruang, untuk sama-sama mencipta nyaman. Kalau memang cinta yang seperti itu
tidak bisa kamu temukan, mungkin kamu yang harus menciptakan. Semoga setelah ini, kita sama-sama menentukan dan menemukan tempat untuk pulang. Tempat ternyaman yang memberi kita perasaan untuk tetap tinggal. Dan semoga kita bisa menjadi tujuan pulang dari seseorang yang memang menetapkan dirinya untuk benar-benar tinggal. Terima kasih udah mendengarkan podcast episode ini. Sampai jumpa Rabu malam.